Pemirsa, analog switch off atau ASO akan dilakukan pada tanggal 2 November 2022. Ini berarti pada tanggal tersebut seluruh masyarakat Indonesia tidak lagi dapat menyaksikan siaran televisi secara analog. Dari sisi pemerintah, seberapa siapkah kemudian infrastruktur pendukung mengejar target ASO yang waktunya semakin dekat, dan yang paling terpenting adalah manfaat digitalisasi lembaga penyiaran ini bagi masyarakat. Nah, selengkapnya kita akan membahas dengan tema langkah menuju TV digital, dan kita akan membahasnya di sudut pandang bersama saya, Imam Asyari. Pemerintah menargetkan analog switch off atau ASO di tahun 2022. Tahapan migrasi dari analog ke TV digital dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 60A. Mulai 2 November 2020 hingga 2 November 2022, tahap untuk pindah ke TV digital yang berarti pada rentang waktu tersebut, semua lembaga penyiaran analog harus segera menyiapkan migrasi siaran dari TV analog ke TV digital, baik dari sisi infrastruktur dan perubahan model penyiaran. Sementara itu, masyarakat juga harus disiapkan untuk mendapatkan tayangan TV digital dengan bantuan alat set-top box bersubsidi dan mengetahui bahwa frekuensi televisi digital adalah gratis. Ya, seperti dalam tayangan yang tadi kita saksikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memberi angin segar bagi perwujudan digitalisasi siaran televisi telah diketuk, maka Indonesia siap untuk memasuki ekosistem digitalisasi siaran. Saya sudah tidak sabar lagi untuk bisa membahasnya dan juga bertanya langsung kepada tiga narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Mas Agung Supriyo selaku Ketua KPI Pusat. Selamat bergabung, Mas Agung. Ya, selamat buat pemirsa DHI. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kemudian ada Bapak Marvel Situmorang selaku PLT Direktur Pengembangan Pita Lebar Ditjen PPI. Kemudian yang ketiga ada Bapak Eris Munandar selaku Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Selamat bergabung, Pak Eris. Selamat bergabung, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam digital. Salam sehat, salam digital. Baik, saya akan mulai dari Mas Agung terlebih dahulu dari KPI. Mas Agung, kita lihat pemerintah kemudian tengah bersiap begitu ya untuk melakukan ASO atau analog switch off. Banyak masyarakat yang tidak begitu mengerti apa kemudian manfaat dari kita berpindah yang semula analog menuju ke digital. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat dan padat apa kemudian manfaatnya ketika kita berpindah dari analog station gitu ya menuju ke siaran digital. Ya, mungkin manfaatnya kita bisa lihat dari perbedaan atau perbandingan antara TV analog dengan TV digital. Kalau free to air itu merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Informasi dan hiburan. Undang-Undang 32, informasi dan hiburan. Sementara kalau kita pakai TV digital, beralih ke TV digital, maka ini berlawanan dengan TV analog. Yang pertama, jernih dan bersih. Jadi seperti kita berlangganan TV kabel, tapi kita nggak berlangganan, nggak membayar iuran per bulan, tapi kita dapat menikmati tayangan free to air dengan jernih. Nah, itu yang pertama, keunggulannya. Yang kedua, akan bermunculan TV-TV baru. Bahkan sekarang sudah. Kalau di Jakarta ya, di Jakarta ini kan sudah digital, walaupun simulcast. Simulcast itu artinya siaran berbarengan antara digital dan analog. Nah, kalau kita punya TV digital, ya, maka kita dapat menikmati selain televisi free to air yang sudah lama, juga televisi free to air yang baru. TV analog mereka dilengkapi dengan set-top box. Nah, set-top box itu istilah lain dari decoder, sama aja sebetulnya. Ya. Tapi dia nggak berlangganan, cukup beli sekali seumur hidup, maka dia dapat menikmati siaran digital. Jadi sebetulnya manfaatnya banyak untuk masyarakat. Selain tadi juga jernih dan bersih, nggak lagi kesemutan waktu nonton bola gitu ya Mas Agung. Ya. Tetapi tadi pilihan konten untuk mereka jadi lebih beragam. Artinya lebih banyak. Betul. Nah, saya akan ke Pak Marvel. Pak Marvel, bagaimana kemudian infrastruktur yang sudah kita siapkan Pak untuk kemudian bisa sampai begitu ya kepada pemerataan begitu penyiaran sampai dengan daerah-daerah terpencil. Jadi memang di Pokja infrastruktur ini
memastikan bahwa penyelenggara penyiaran analog existing itu bisa tertampung di infrastruktur digital yang disebut dengan multiplex itu. Ya. Bagaimana dengan sisa provinsi lainnya? Nah, di sisa provinsi lainnya, Task Force juga akan memulai untuk melakukan seleksi di 22 provinsi, manakala ada LPS-LPS yang berminat untuk menjadi penyelenggara MUX di 22 provinsi. Pertanyaannya tadi, bagaimana dengan yang 3T yang LPS nggak bangun? Ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui LPP publik yaitu TVRI. Pemerintah nanti akan bantu TVRI untuk menjadi penyelenggara MUX khususnya di wilayah-wilayah di mana LPS itu tidak berniat menjadi penyelenggara MUX, hanya berniatnya menjadi penyelenggara konten misalnya. Nah, ini Kominfo nanti akan membantu TVRI untuk membangun MUX di daerah-daerah tersebut. Kalau bantuan Kominfo ini selesai, mungkin 2 atau 3 tahun, maka tadi seperti yang sampaikan tadi, bahwa kalau kita lihat sekarang, jangkauan siaran analog itu hanya maksimum 60-70% dari populasi. Itu sebabnya kalau ada masyarakat kita yang tinggal di ibu kota kecamatan, ya, itu harus membangun atau membeli antena parabola untuk bisa mendapatkan siaran. Karena yang free to air-nya atau yang terestrialnya itu nggak nyampe ke kota kecamatannya mereka itu. Baik LPS maupun paling tidak hanya ada TVRI. Nah, karena kontennya cuma TVRI, sekalian mereka beli parabola untuk bisa lihat konten-konten lainnya. Yang mungkin lebih dari 60% itu hanya TVRI. Nah, nanti kalau kita udah bantu infrastrukturnya TVRI, maka 90% populasi itu bisa terjangkau siaran digital terestrial, bukan lagi parabola atau lewat satelit. Mungkin itu. Jadi ada sinergi kemudian dengan LPS juga, dan tadi memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dan didorong oleh Kominfo sehingga nanti diharapkan bisa mencapai tadi 90%. Kalau dilihat saja dari jumlah populasi yang ada di Indonesia, ini sudah sangat banyak sekali dan sudah hampir merata begitu ya. Nah, baik, nanti ini kan kita baru bicara soal transmisi gitu ya. Bagaimana dengan penerimaan ya, karena kita tahu juga banyak masyarakat kemudian yang TV-nya masih analog, apa yang harus mereka lakukan agar mereka bisa mengakses layanan TV digital ini? Kita harus jeda dulu ya, Bapak-Bapak sekalian, dan untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sudut Pandang.